Lokasi ideal. Salah satu faktor penentu keberhasilan dalam budidaya walet adalah lokasi tempat di mana gedung walet tersebut berdiri. Suatu lokasi yang populasi waletnya sedikit, bahkan mungkin tidak ada sama sekali, tentu tidak dapat untuk didirikan gedung walet. Dengan kata lain, lokasi tersebut tidak memiliki prospek yang baik untuk budidaya walet. Selain itu, ketepatan memilih lokasi juga akan berpengaruh pada cepat lambatnya gedung yang telah dibangun untuk segera dihuni walet. Bukan itu saja, lokasi juga dapat berpengaruh pada jumlah populasi walet yang bersarang di dalamnya. Pemilihan lokasi untuk mendirikan gedung walet sangat menentukan angka keberhasilan budidaya walet. Banyak gedung-gedung yang telah dibangun pada akhirnya tetap kosong selama bertahun-tahun akibat langkah awal saat pemilihan lokasi yang sembarangan. Selain itu, cepat lambatnya sebuah gedung dihuni walet juga berawal dari pemilihan lokasi. Oleh karena itu, perlu pertimbangan yang masak dalam pemilihan lokasi. Seperti diketahui, kemampuan jelajah walet dalam mencari pakan relatif jauh. Bukti bahwa walet tersebar di berbagai lokasi adalah ditemukannya koloni walet yang berterbangan pada pagi atau sore hari di berbagai tempat. Ini menandakan bahwa walet tersebar di berbagai lokasi. Burung-burung yang berterbangan berkeliaran tersebut akan kembali secara berkelompok pada sore hari ke tempat huniannya, baik di gedung atau ke gua. Lokasi tempat hunian itulah yang disebut dengan sentra walet. Lokasi sentra walet ini bisa di daerah perkotaan, pedesaan, pinggir pantai, atau di tengah hutan. Populasi di setiap sentra walet berbeda-beda, ada yang sangat besar, sedang, dan sedikit. Besarnya populasi walet tergantung dari lamanya populasi walet menghuni di sebuah lokasi. Data besarnya populasi walet secara mudah dapat dilihat dari banyaknya gedung-gedung yang berdiri di lokasi tersebut. Ada lokasi sentra walet yang sudah sangat padat gedung, dan juga ada yang sentra yang sedikit gedung, bervariasi. Di daerah ini ada ratusan ribu bahkan jutaan ekor walet berkembang lebih dari 5 tahun yang lalu. Di lokasi yang merupakan daerah ini, walet berkembang itu sangat pesat sekali, sekitar 7 tahun lampau dengan populasi ratusan ribu ekor. Penjelasan ini menunjukkan bahwa populasi walet di beberapa daerah jumlahnya bervariasi. Dengan kata lain, meskipun populasi walet terlihat ada di mana-mana, belum tentu tempat huniannya juga ada di mana-mana. Sebuah lokasi sangat berpengaruh terhadap cepat lamanya gedung yang telah dibangun untuk dihuni burung walet. Pada umumnya, gedung-gedung yang dibangun di lokasi sentra atau di tempat lainnya dalam waktu yang tidak terlalu lama, sekitar 6 bulan. Di sisi lain, pada daerah yang populasi waletnya sedikit, gedung-gedung yang dibangun di lokasi itu biasanya membutuhkan waktu agak lama untuk digunakan walet bersalang. Pemilihan lokasi yang tepat dengan standar mikro, habitat gedung yang benar akan cepat dihuni walet. Standar mikro yang dimaksud yaitu pada kondisi bangunan rumah walet tersebut antara suhu 26-29 dan kelembapan dari 80 sampai ke 95, dan faktor cahaya ditekan serendah mungkin, yaitu dari remang-remang sampai gelap sebagai contoh. Sebaiknya jika pemilihan lokasi yang kurang tepat, pemilik gedung harus bersabar menunggu hingga bertahun-tahun lamanya. Pada kasus ini umumnya pemilik beralasan bahwa daripada tidak terpakai tanah kosong yang dimilikinya, didirikan gedung walet. Pemilik tanah tersebut tidak memperhitungkan apakah lokasi tersebut termasuk dalam lingkaran sentra walet
daerah lintasan atau daerah pakan. Wajar jika gedung walet yang dibangun di lokasi yang salah tersebut kosong, tidak dihuni walet sama sekali. Bertahun-tahun investasi sebanyak puluhan bahkan ratusan juta rupiah yang telah dikeluarkan tidak jelas hasilnya. Oleh karena itu, pemilihan lokasi yang tepat akan berpengaruh pada cepat lambatnya gedung yang dibangun untuk dimasuki walet. Ketersediaan dana sangat penting bagi pembangunan gedung walet. Jika dana tersedia, membangun gedung walet tidak sulit. Dalam waktu singkat, bangunan dapat segera didirikan. Jika teknik pemanggilan dengan suara elektronik telah dikuasai, proses memasukkan walet ke dalam gedung tidak sulit, Masalahnya saat ini adalah beberapa jumlah walet yang berselang di gedung tersebut dalam jangka waktu 1 tahun. Pemilihan lokasi yang tepat berpengaruh pada jumlah, yaitu dalam waktu yang tidak lama, jumlah walet yang bersarang cukup banyak. Selain itu, berpengaruh pada cepatnya koloni walet membangun sarang di dalamnya. Populasi walet di Indonesia sangat besar dibanding negara lain di Asia Tenggara. Salah satunya indikator adalah hampir 80% kebutuhan sarang walet di dunia sebagian besar berasal dari Indonesia. Kebutuhan sarang walet tersebut dipenuhi oleh ketersediaan sarang walet gedung maupun sarang walet goa. Populasi walet tumbuh subur dan terus berkembang dari tahun ke tahun belakangan ini. Lokasi hunian walet muncul di berbagai daerah yang terlihat dari banyaknya gedung-gedung untuk budidaya walet. Namun produksi sarang walet kadang berbeda antara satu lokasi dengan lokasi lainnya. Dalam mencari makan, populasi walet yang ada di beberapa lokasi sentra tidak selalu menuju ke satu titik sumber pakan secara keseluruhan, melainkan akan berpencar segenap penjuru. Ada yang ke arah barat, utara, selatan, dan sebagainya. Oleh karena itu, jika kita lihat pada sore hari di sebuah lokasi sentra, koloni walet pulang ke satu titik sentra dari arah yang berbeda. Investor lain memiliki lokasi daerah lintasan walet. Lokasi yang dipilih umumnya di luar sentra walet, dalam radius sekitar 1 km dari sentra walet. Pertimbangan yang digunakan adalah harga tanah di luar sentra masih relatif murah, dan jumlah gedung walet di lokasi sentra juga sudah sangat padat, sehingga persaingan sudah semakin ketat. Pendirian gedung di lokasi lintasan dimaksud untuk mencegah atau menghadang walet yang akan pulang ke gedung asalnya. Jika melihat peluangnya, ketiga lokasi tersebut memiliki tingkat keberhasilan yang sifatnya relatif umum. Mendirikan bangunan di lokasi sentra walet memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan lokasi lintasan. Pada kasus tertentu, lokasi sumber pakan memiliki peluang yang lebih besar dibanding lokasi sentra walet, begitupun lokasi lintasannya. Belum tentu lokasi ini memiliki peluang yang paling kecil dibanding dengan lokasi sentra walet atau sumber pakan. Sebagai bukti untuk hasil ataupun walet yang cepat bersarang itu di daerah sentra, kalau didirikan yang sudah panen itu sekitar 10 kilo ke atas, maka untuk gedung yang baru dibikin akan mudah dalam menginapkan walet. Walet menyukai daerah dataran rendah yang bersuhu rata-rata 26 sampai 31 derajat Celcius. Populasi walet jarang ditemukan dan hampir tidak ditemukan di daerah dataran tinggi dan daerah yang bersuhu rata-rata di bawah 25. Di daerah dataran tinggi umumnya hanya ditemukan burung seriti atau walet gigas.
Kondisi ini bisa ditemui di beberapa daerah seperti Cipanas, Cianjur, Tawang, Solo, Pasuruan, Malang, dan lokasi dingin lainnya.